Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya coba menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang brand equity. Untuk brand equity sendiri, kita ini membahas tentang bagaimana kita bisa loyal terhadap suatu merek. Nah, definisi merek itu sendiri tentu merupakan salah satu daripada ciri khas suatu produk ataupun jasa yang melekat pada produk tersebut ya, inti daripada merek. Nah, ini mungkin merek-merek yang terkenal yang mungkin kalian pernah lihat ya, pernah memakai dan pernah merasakan. Di sini ada McD salah satunya, Google yang sering kita pakai dan seterusnya. Kemudian peran merek ini bagi konsumen tentu saja eh, bisa menjadikan pembeda antara produk yang satu dengan yang lain serta kita dapat menilai kinerja dari suatu merek tersebut. Bagi perusahaan ini tentu merupakan alat ukur yang bisa memberikan catatan ataupun review bagaimana konsumen bisa merasakan produk tersebut atau mungkin bisa menilai atas produk baik barang maupun jasa. Loyalitas merek tentu saja bisa menjadikan penilai atas kualitas yang diberikan pada pemakaian pada saat kita memakai merek tersebut, apakah di sini bisa lebih tinggi maupun bisa lebih rendah. Penetapan merek itu sendiri memberikan semacam kekuatan ya atas produk ataupun jasa. Juga dapat menciptakan perbedaan antara produk yang ada di masyarakat dan juga menjadi satu strategi ya, apakah konsumen yang kita capai itu di tingkat bawah, menengah maupun tingkat atas. Nah, ini pembedanya ya, kalau yang sering kita rasakan mungkin dari segi packaging, dari segi warna, dari segi penulisan ya, dari segi rasa ataupun varian yang bisa dibedakan. Kunci dari perbedaan merek itu sendiri adalah dari segi manfaat, ya apakah manfaat produk itu bisa dirasakan, mungkin untuk produk bayi bisa dirasakan bila tidak merasakan iritasi bayi tersebut misalnya. Atau untuk produk dewasa, mungkin dari segi wanginya maupun dari segi kegunaannya ya. Selanjutnya adalah inovasinya, sarana yang diberikan ya, yang tidak berhubungan dengan produk, ya ini biasanya channel menjadi pemimpin dalam kategori produk mereka. Nah, ini bisa menjadikan satu ciri. Mendefinisikan ekuitas merek di sini bahwa nilai tambah yang diberikan produk atau jasa tersebut bisa lebih banyak ya. Ekuitas merek juga dapat dilihat dari konsumen, cara berpikirnya dan profitabilitas yang diberikan ya, tingkat keuntungannya. Jadi konsumen itu merasa nyaman, merasa cocok menggunakan produk tersebut. Nah, ini dari brand equity, di sini ada brand awareness, association, identity dan loyalty serta perceived quality. Awareness di sini bagaimana pelanggan potensial mengenali suatu merek tersebut ya. Kemudian praktek brand awareness di sini ya, kalau minuman bisa pada saat orang itu membeli pada saat haus ya, pada saat terik panas ya. Kemudian brand association di sini merupakan segala sesuatu yang terhubung di memori pelanggan. Ya, menciptakan brand association yaitu mengasosiasikan merek dengan atribut atau karakteristik produk. Ya, misalnya ini Pepsodent dengan whiteningnya ya untuk memutihkan gigi. Ini ada praktek brand association ya. Mungkin semacam akuisisi suatu produk ya. Ingat kita Danone itu misalnya dulu merek biskuit bergabung dengan Aqua. Jadi Danone Aqua atau Aqua Danone di sini. Teh botol bergabung dengan Sosro menjadi teh botol Sosro.
dan Pocari Sweat juga menjadi brand association ya. Brand loyalty di mana di sini mengukur ketertarikan antar merek ya. Kemudian brand identity mengidentifikasi secara visual. Atribut perceived quality di sini persepsi pelanggan ya. Misalnya kalau kita lihat Pasim mungkin identiknya kuliah di Pasim berarti biayanya sangat terjangkau misalnya ya. Memudahkan para mahasiswanya untuk bisa kuliah menempuh jalur S1 tapi dengan biaya yang terjangkau tidak begitu mahal. Ekuitas merek berbasis pelanggan di sini bahwa kekuatan merek terletak pada apa yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh pelanggan. Jadi based on pada pelanggan diperhatikan. 3 bahan kunci ekuitas merek yaitu perbedaan respon ya, pengetahuan konsumen tentang merek, ya apakah dia sejauh mana dia tahu merek ya, merek tersebut. Misalnya kalau kita makan di McDonald misalnya, identiknya adalah misalnya dengan es krim McFlurry misalnya ya. Jadi itu 3 kunci ekuitas merek. Terus yang kedua misalnya dengan adanya paket panas misalnya. Dan yang ketiga misalnya adanya paket Happy Meal. Nah, mungkin itu 3 ekuitas kunci merek yang diingat oleh pelanggan. Ya, atau logonya yang kuning dan merah misalnya. Bisa saja terjadi ya. Tantangan membangun merek di sini tentu saja jangan sampai pelanggan itu merasakan kekecewaan karena membangun merek itu sangat susah. Jadi contoh dapat diberikan pada saat kita test drive ya, atau kalau di menjelang Lebaran itu ada food tester kue kering, atau kalau pada saat kita berkunjung ke BEC ada dummy handphone. Nah, inilah salah satu tantangan membangun merek. Model ekuitas merek itu ada penilaian aset merek, brand, model akar, dan model resonansi merek. Di sini pembahasannya dapat dilihat untuk penilaian aset, ada diferensiasi, ada harga diri, ada energi, ya, ada pengetahuannya. Ya, pengetahuan ini berhubungan dengan product knowledge, seberapa akrab kita mengenal merek tersebut. Untuk membangun ekuitas merek berdasarkan manajemen, di sini pilihan awal untuk elemen ya ada URL, logo, ada asosiasinya, ada produk jasanya ya yang bisa dibangun atas merek tersebut. Untuk membangun ekuitas merek kita memilih elemen merek, misalnya kita memilih color stay misalnya. Ya ini lipstick yang tahan lama tentu saja. Ya dan merek Snackwell adalah makanan ringan yang sehat. Nah, ini bisa dijadikan contoh dalam membangun ekuitas merek. Kriteria elemen merek di sini dapat diingat ya, berarti dan dapat disukai. Ini dalam membangun merek. Ya, gimana caranya kita mudah diingat? Misalnya. Jadi mungkin kalau kalian tahu Pasim ini singkatannya panjang, tapi disingkat Pasim kenapa? Supaya mudah diingat. Selanjutnya dapat ditransfer, dapat disesuaikan dan dapat dilindungi. Nah, ini untuk mempertahankan merek tersebut ya. Artinya dapat ditransfer ini misalnya kita dari kita misalnya punya teman. Nah, nggak tahu Pasim nih. Nah, kita transfer knowledge-nya, transfer pengetahuan tentang Pasim tersebut. Bahwa Pasim itu lokasinya di Bandung dan dekat di lingkungan masyarakat, misalnya dengan biaya terjangkau, banyak beasiswa. Ini dapat ditransfer artinya, dapat disesuaikan misalnya bahwa Pasim itu pembayarannya pun bisa diangsur misalnya selama 1 periode atau 1 semester. Dapat dilindungi artinya bahwa suatu merek tersebut bisa dijadikan safety atau aman. Ya. Nah ini penjelasan dari yang sudah saya berikan sebelumnya yang ini ya kriterianya serta ini lanjutannya dapat disukai dan dapat ditransfer. Ya, memperkenalkan produk tersebut kepada kategori yang sama ataupun berbeda. Mungkin demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.